bersama meraih impian. Harum nama Indonesia, di dunia kami banggakan. Langkahmu, langkahku, kita satu tujuan. Pantang mundur demi kejayaan. Tim menang, langkah semangat menyala. Timnas Indonesia, kita juara. Dibocorkan Exco PSSI, naturalisasi oleh Romeni temui titik terang, bakal disumpah WNI di Inggris. Naturalisasi oleh Romeni akhirnya sudah mencapai titik terang, terutama soal kapan dan di mana untuk lokasi dari pengambilan sumpahnya. Hal itu pertama kali dibeberkan oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga saat ditanyai mengenai update atas kelanjutan alih kewarganegaraan bagi striker 24 tahun itu. Arya berkata soal naturalisasi oleh, terutama pengambilan sumpah mungkin akan selesai pada Februari nanti demi mengejar kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih tepatnya, pengambilan sumpah WNI akan dilakukan di luar Indonesia, yakni di Inggris, yang mana tempat dari Ole bermain bersama Oxford United. Kami mencoba mengerjakan naturalisasi dengan sangat cepat. Pengambilan sumpah mungkin tidak di Indonesia karena Oxford masih bermain dan kompetisi masih berjalan, ujar Arya. Jadi, alasan utama pengambilan sumpah Romeni tidak dilakukan seperti biasanya di Indonesia, lantaran hal tersebut tidak memungkinkan untuknya. Sebab, Oke terbentur apabila ingin mengambil sumpah di tanah air, karena dia juga masih memiliki kesibukan bersama klubnya yang masih punya beberapa laga penting ke depan. Dan, PSSI juga tidak masalah apabila pengambilan sumpah WNI bagi Ole tidak dilaksanakan di tanah air. Yang penting, semua proses berjalan lancar. Tidak mungkin apabila Ole pergi ke Indonesia ketika momen FIFA Matchday saat Maret 2025 terlalu mepet, pungkas Arya Sinulinga. Di proses Februari 2025 dan selesai semua, pokoknya Maret 2025 dia, Ole, sudah bisa bermain di Timnas Indonesia, tambah Arya. Jadi, proses naturalisasi Romeni dipastikan selesai pada Februari nanti, kemungkinan awal bulan sudah selesai, dan pada pertengahan bulan sudah didaftarkan. Mengapa begitu? Lantaran kehadiran Romeni dibutuhkan pada bulan Maret, yang mana merupakan laga Indonesia versus Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan melihat proses pengambilan sumpah WNI oleh Romeni yang dilaksanakan di Inggris. Hal tersebut mengingatkan kita kepada beberapa pemain lain yang melakukan pengambilan sumpah di luar seperti Mace Hilgers, Eliano Reijnders, Kevin Dix. Misalnya, Mace dan Eliano merupakan pemain yang satu paket menjalani proses pengambilan sumpah yang dilaksanakan di Belanda. Sementara, pengambilan sumpah Kevin dilaksanakan di Brussels, yang artinya dilakukan di luar dari Indonesia sebagai proses dari pelengkap naturalisasinya. Hasilnya, walaupun banyak pemain diaspora mengambil sumpah di luar negeri, para pemain keturunan Indonesia tetap berhasil melakoni proses naturalisasi. Dengan dibocorkan oleh Arya Sinulinga, artinya proses naturalisasi oleh Romeni sudah menemui titik terang, yang artinya hanya sebentar lagi Ole bisa berseragam timnas. Tonjok pemain Jepang, calon pemain naturalisasi Indonesia, Jairo Riedewald terancam sanksi berat. Aksi kurang terpuji dilakukan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jairo Riedewald. Saat membela Royal Antwerp, pemain 28 tahun itu dapat kartu merah karena dituding memukul wajah lawan. Antwerp FC memainkan laga tandang di markas Centron VV. Pada pekan ke-23 Belgia Pro Liga musim 2024-2025. Pada duel yang dimainkan pada 25 Januari itu, kedua tim harus puas bermain dengan skor imbang 1-1. Antwerp FC unggul cepat pada menit ke-10 lewat gol Anthony Valencia. Pada menit ke-18, sang tuan rumah menyamakan skor lewat aksi Didier Lamkelze. Laga ini memanas pada menit-menit akhir laga. Pada menit 90+1, ada kartu merah yang keluar dari saku wasit. Setelah itu, ada 3 kartu kuning yang diberikan pada pemain karena situasi di lapangan yang memanas. Pada menit 90+1, Jairo Riedewald menerima kartu merah dari wasit. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu diusir wasit usai memukul wajah pemain lawan yakni Joel Fujita. Riedewald dapat kartu merah langsung.
kartu merah Riedewald itu memicu situasi jadi panas. Setelah itu, ada 2 pemain Antwerp yang dapat kartu kuning. Sedangkan 1 pemain STVV dapat kartu kuning, yakni Lamkelze. Menurut laporan Gazet van Antwerpen, kasus pemukulan yang dilakukan Riedewald bisa berdampak panjang. Sebab, selain sanksi kartu merah, Riedewald juga berpotensi dapat larangan bermain 3 laga dan denda €3.500 karena aksi pemukulan yang dilakukan. Sebagai informasi, STVV diperkuat banyak pemain Jepang. Pada duel lawan Antwerp, ada 4 pemain Jepang yang masuk starting 11, termasuk Fujita. Selain itu, ada 2 pemain yang ada di bangku cadangan. Jairo Riedewald masuk dalam daftar pemain yang akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang pernah membela Crystal Palace itu sudah dihubungi dan dikonfirmasi oleh Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia. Bukan hanya Kluivert, PSSI juga memastikan bahwa Riedewald masuk dalam rencana untuk dinaturalisasi. Namun, butuh waktu bagi PSSI untuk merampungkan proses pindah warga negara Riedewald. Kalau Jairo dokumen masih kami kumpulkan lagi, kami lihat apakah terkejar oleh kami. Kalau Jairo kan dia harus ke Indonesia misalnya pas, ada 1 langkah-langkah yang kami lakukan untuk bisa supaya kejar semua, ucap anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Pengacara bantah Raja Nainggolan terlibat penyelundupan kokain. Pengacara Raja Nainggolan, Omar Sowidi, membantah kliennya terlibat dalam penyelundupan narkoba di Belgia. Ia menegaskan, pria berdarah Indonesia itu merupakan pesepak bola, bukan pelaku tindak kriminal. Nainggolan ditangkap kepolisian Belgia setelah diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba jenis kokain Senin 27 Januari 2020, 5 pagi waktu setempat. Ex-pemain Bayangkara FC itu diseret ke kantor polisi usai rumahnya di Antwerp, Belgia, digeledah. Penggeledahan ini merupakan bagian dari operasi anti narkoba yang dilakukan penegak hukum Belgia. Nainggolan diduga terlibat dalam penyelundupan kokain dari Amerika Selatan melalui pelabuhan Antwerp. Pesepak bola berusia 36 tahun itu sudah menjalani proses interogasi selama berjam-jam di kantor polisi setempat. Soidi mengatakan, Nainggolan bersikap kooperatif selama interogasi berlangsung. Klien saya baru saja diinterogasi seperti yang Anda lihat. Butuh waktu cukup lama. Polisi menginterogasi klien saya dengan cara yang sangat benar. Dia bekerja sama dengan baik dan menjawab pertanyaan, ujar Soidi dilansir dari Gazet van Antwerpen, Selasa, 28 Januari 2025. Sang pengacara menegaskan, Nainggolan merupakan seorang pemain sepak bola, bukan penjahat seperti dugaan polisi. Ia menyayangkan penangkapan ini karena membuat reputasi kliennya ternodai. Dia pemain sepak bola, dia bukan penjahat. Dia sendiri menentang narkoba. Sangat disayangkan reputasinya dia, Raja Nainggolan, kini dikaitkan dengan dokumen narkoba internasional, kata Soidi. Prinsip asas praduga tidak bersalah juga berlaku bagi Nainggolan. Dia sudah diinterogasi, tapi untuk lebih jelasnya, dia belum didakwa, imbuhnya. Saat ini, Nainggolan masih berada di kantor polisi Brussels untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nantinya, ia bisa bebas jika bisa memaparkan bukti tidak terlibat dalam kasus itu. Mengingat jam yang lebih maju, ini hanya bisa dilakukan pada hari Selasa. Oleh karena itu, klien saya harus menunggu beberapa saat hingga diizinkan bebas, terang Soidi.